Malam ini agenda kita bakalan prakteknya. Kemarin kan kita udah belajar mengenai teori laporan laba rugi ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk malam ini kita bakalan penerapan dari teori yang kemarin kita pelajari. Saya ulas lagi sebentar bahwa laporan keuangan itu kan ada 5. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan neraca. 4. Laporan arus kas. Dan yang terakhir, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, malam ini kita bakalan mempelajari tentang bagaimana caranya menyusun laporan keuangan yang sederhana aja dulu, yang belum banyak akunnya, yang masih sedang-sedang saja dulu. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan kita perlu menguasai klasifikasi akun. Kenapa? Karena laporan keuangan itu harus disusun secara sistematis, dari mulai nama akunnya, nomor akun, kelompok akun. Jangan sampai ada yang terbalik, baik itu nama akun atau dari nomor akun. Terbalik seperti apa misalnya? Contoh, akun pendapatan malah kita simpan di akun beban untuk laporan laba rugi ya, contoh seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi malam ini saya bakalan memaparkan bagaimana caranya membuat laporan keuangan laba rugi. Oke, masih ada yang join. Saya di sini udah menyiapkan soal. Karena malam ini kita praktek, berarti kita langsung ke studi kasus. Kita udah mempelajari dari mulai jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo, sebelum penyesuaian, kemudian AJP, neraca lajur, dan hari ini kita bakalan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa sih? Yang kalian ketahui laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi, laporan yang memuat informasi apa? Laporan laba rugi memuat informasi apa coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Ayo. Laporan laba rugi memuat informasi nominal laba atau rugi perusahaan setiap periodenya. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu laba rugi perusahaan setiap periodenya berapa, meningkat atau turun, stabil atau tidak, kita bisa lihat di laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu ibaratnya cermin. Cermin kita bisa lihat ke belakang secara historis, kemudian bisa lihat ke depan untuk bagaimana caranya kita mempertahankan prestasi atau meningkatkan prestasi perusahaan. Dalam hal apa? Dalam hal kinerja keuangan tentunya. Nah, di sini sudah ada worksheet. Saya jelaskan dulu mengenai neraca lajur ini. Kemarin saya sudah bilang bahwa neraca lajur itu sifatnya opsional. Yang namanya opsional berarti boleh ada, boleh tidak. Kalau nggak ada gimana kak? Nggak apa-apa. Kalau ada itu lebih baik. Kenapa? Karena neraca lajur itu sifatnya mempermudah. Mempermudah apa? Mempermudah kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, perhatikan di sini. Di neraca lajur ada beberapa kolom yang harus kita ulas lagi pembahasannya. Di sini ada nomor akun, nama akun, trial balance itu neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian ada AJP. Ini neraca saldo setelah penyesuaian. Ini untuk kolom laba rugi dan ini untuk kolom neraca. Neraca sama neraca lajur beda ya. Kalau neraca laporan keuangan, kalau neraca lajur itu proses dari siklus akuntansi. Nah, kemudian di sini sudah tercantum 2 kolom laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Apakah ini sudah bisa dikatakan sebagai format laporan keuangan? Belum. Kalau untuk formatnya belum. Tapi untuk mengetahui nominal laba sudah bisa.
Kenapa? Karena di sini ada baris net profit. Nah, ini tuh menunjukkan laba perusahaan. Jika keterangannya net profit, berarti kalau net profit adalah laba bersih. Kalau misalkan rugi bagaimana? Kalau rugi ada ciri-cirinya, yaitu untuk di kolom income statement antara debit dengan kredit itu lebih besar nominal debit, maka itu artinya lebih besar beban daripada pendapatan. Nah, nanti selisihnya bakalan tinggal di mana? Selisihnya bakal tinggal di sini, di kolom kredit. Ketika ada selisih di kolom kredit, itu artinya rugi di periode tersebut. Nah, kemudian untuk di neraca, kenapa kok ada selisih? Karena ini tuh sifatnya akuntansi, pasti ada penyeimbang. Pasangannya apa? Kalau di neraca, rumus dasarnya itu harta sama dengan utang tambah modal. Nah, disinilah diaplikasikan bahwa nominal harta itu sama dengan utang tambah modal. Nah, di sini ada selisih. Selisih juga di sini untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Kenapa? Karena jika di sini untuk nominal selisihnya tidak sama, maka pengerjaan kita salah. Tapi kalau udah sama seperti ini, berarti pengerjaan kita benar. Wajib sama nggak? Wajib. Selisihnya wajib sama. Untuk apa? Untuk menunjukkan pengerjaan kita sudah benar atau belum. Nah, korelasi dengan atau hubungan antara neraca lajur dengan format laporan laba rugi itu apa maksudnya? Kita bisa ketahui bahwa di neraca lajur itu kan sifatnya mempermudah. Kalau mempermudah artinya ketika kita menyusun laporan keuangan, sisa memindahkan aja. Memindahkan apa? Memindahkan akun pendapatan dan beban. Kemudian pendapatan dan beban ini diapakan, Kak? Dikurangi. Nah, pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Ada dua makna di sini. Jika laba atau misalkan gini aja, pendapatan sebentar, waduh, not responding. Bentar ya. Kenapa lagi ini? Nah, jika terjadi laba, maka posisinya adalah seperti ini. Pendapatan lebih besar daripada beban sama dengan laba. Tapi jika pendapatan lebih kecil daripada beban, artinya adalah rugi. Ya ibaratnya kalian punya modal nih, punya modal 10.000 buat jajan. Kemudian yang 10.000 itu kita pakai sebagai modal untuk usaha, misalkan usaha apalah ya, 10.000 ya, apapun itu. Nah, pada saat berjalannya operasional, kita punya uang tambahan atau kita dikasih dari orang tua 5.000, sedangkan kita punya modal 10.000 di kantong. Ketika dari orang tua 5.000, kemudian kalian jajan 7.000, artinya yang 2.000 itu bakalan ngambil dari modal awal 10.000 misalkan. Ini modal 10.000 dikasih ortu buat jajan goceng. Sedangkan kita jajan 7.000. Otomatis yang dikasih ortu ini kita anggaplah sebagai pendapatan.
Kemudian jajan ini kita anggaplah sebagai beban. Berarti antara dikasih orang tua 5.000 dengan jajan, lebih besar jajannya. Otomatis ketika kita jajan 7.000 sedangkan dikasihnya goceng, 2.000 lagi dari mana? Pasti ngambil dari modal awal kita, uang saku pribadi kita. Ya kan? Nah, itu bisa dikatakan sebagai apa? Rugi. Karena kita dapatnya goceng, kemudian jajannya 7.000, otomatis 2.000 selisihnya. Ini bisa dikatakan apa? Rugi. Seperti itu sederhananya. Kalau misalkan dikasihnya 10.000, kemudian jajannya cuman 3.000, otomatis ada selisih sebesar 7.000. Ini bisa dikatakan apa? Sebagai laba. Karena kita dapatnya 10.000, sedangkan beban kita cuma 3.000. Maka selisih lebih ini 7.000, dan itu adalah laba. Kenapa laba? Karena pendapatan kita lebih besar daripada bebannya. Nanti korelasi dengan modalnya apa, Kak? Korelasinya adalah kalau misalkan terjadi rugi, di dalam laporan perubahan modal nantinya bakalan mengurangi modal jika terjadinya rugi. Maka si nominal rugi ini tuh tidak ditulis dengan angka minus, tidak. Tetap positif angkanya. Tidak ada tanda minus. Cuman karena rugi itu sifatnya mengurangi modal, maka nanti tinggal kita kurangi aja pada saat penyusunan laporan perubahan modal. Otomatis dari modal awal 10.000, kemudian ruginya 2.000, nanti modal kita sisa 8.000 di akhir periode. Kalau misalkan tadi terjadi laba 7.000, otomatis pada saat akhir periode modal kita bakalan bertambah 7.000, jadi 17.000. Nah, itu hubungan antara laba dan rugi dengan apa? Dengan modal. Nah, sekarang kita balik lagi ke penyusunan. Ketika kita sudah mengetahui bahwa format laporan keuangan itu pendapatan dikurangi beban, maka kita tinggal memasukkan aja. Memasukkan apa? Akun-akun yang berkaitan dengan laporan keuangan kita di perusahaan kita. Nama akunnya apa? Nama akunnya. Nah, jangan lupa. Kita ingat-ingat lagi klasifikasi akun ini. Klasifikasi akun. Tidak semua pendapatan, tidak semua beban masuk ke laporan laba rugi. Kenapa? Karena tergantung akun apa saja yang dipakainya di perusahaan. Contoh, di firma Tara Mungkir ini, untuk pendapatannya, nah, ciri-ciri pendapatan diawali nomor 4. Nomor akunnya. Untuk pendapatannya ada 2, ada service income dengan rent income. Berarti untuk kedua akun ini kita bisa katakan sebagai pendapatan. Kayak gimana dengan sales retur, sales diskon, interest income, dividend income? Ini sama, termasuk pendapatan. Tetapi di perusahaan yang sedang kita jalani, yang sedang kita tempati, tidak ada nama akun tersebut. Maka ya udah, kita tinggal memasukkan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan kita aja. Tidak perlu memasukkan akun yang tidak ada di perusahaan kita. Berarti di perusahaan firma Tara Mungkir ini ada 2. Service income itu adalah pendapatan jasa. Dan yang kedua, rent income itu pendapatan sewa. Berarti kita tinggal masukin aja ke sini. Untuk kolom income berarti pendapatan. Caranya kalau di Excel gampang banget, tinggal sama dengan sorot, enter, rent income. Kemudian angkanya jangan lupa, angkanya sama dengan sorot. Kak, ambil yang mana? Ambil ini kah? Ini kah? Ini kah? Ini kah? Kita ambil dari pos laporan laba rugi, dari kolom laporan laba rugi. Jadi berapa? Jadi 175 juta. Lalu Kak, bagaimana
jika kita tidak memakai neraca lajur. Maka jika kita tidak memakai neraca lajur, angka ini bisa kita dapatkan dari sama dengan trial balance after adjustment. Kita cek untuk service income, sama nominalnya. Nah, seperti ini. Ada yang join dulu barusan. Oke, lanjut. Setelah itu bukan rent income dulu ya, service income dulu ya. Maaf, lupa. Salah sorot. Service income. Nah, ini. Service income 175 juta. Nomor akunnya gimana? Nomor akun di laporan keuangan nggak perlu dimasukin. Tapi kalau mau ditambah nomor akun pun nggak apa-apa, boleh. Yang kedua, pendapatan yang kedua di sini ada rent income. Nah, rent income. Berapa nominalnya? Sekali lagi, jika kita pemakai neraca lajur, langsung ambil dari neraca lajur aja, dari kolom nih, income statement atau laporan laba rugi. Jadi kita udah nggak usah lirik-lirik kiri kanan lagi. Udah kita fokus aja ke income statement. Dengan syarat apa? Dengan syarat penyusunannya harus sudah sistematis, harus disusun sesuai nama akun yang paling kecil. Nggak boleh gejlok. Nomor 2 ada di bawah, nomor 5 ada di atas. Kemudian nomor 3 ada di atas juga misalkan. Ngacak pokoknya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Tapi nomor akun itu harus disusun secara sistematis dari mulai nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang tadi itu kita mau ngemasukin yang rent income. Rent income itu berapa? 6 juta. 6 juta. Kita klik enter. Nah, ini udah pakai rumus. Biar kalian tahu, rumus untuk menjumlahkan dalam Excel boleh pakai rumus sum, sama dengan sum tinggal disorot aja, tinggal diblok aja yang mana yang mau dijumlahkan, kurung tutup enter. Tapi boleh juga kalau manual, sama dengan sorot yang mau ditambah, terus klik tambah, klik lagi, berarti 175 juta ditambah 6 juta. Ada dua cara, hasilnya tetap sama. Berarti pendapatan kita yaitu 181 juta. Nominalnya sama nggak dengan yang di sini? Sama, 181 juta. Gimana kalau nggak sama? Berarti ada salah dalam perhitungan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam penyusunan expense atau beban-beban. Berarti kalau beban-beban banyak ya, nggak cuman satu aja. Tapi tetap kita harus memperhatikan akun apa aja yang digunakan dalam perusahaan kita. Jangan ngasal, jangan asal masukin, jangan asal pakai, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Seperti itu. Kemudian, saya mau gini aja biar kelihatan. Set. Kita mau masukin expense. Berarti karena ini di Excel, bisa aja kita copy langsung, copy, lalu enter. Tapi nggak bisa, harus satu-satu aja ya, jangan ambil cara mudahnya. Kita belajar dari sama dengan sorot enter aja dulu. Masukkan satu-satu akun beban. Berarti akun beban yang pertama di sini apa? Akun beban yang pertama ini apa? Utilitas. Utilitas. Apa itu utilitas? Ada yang tahu utilitas expense itu apa? Beban utilitas. Yang mana beban utilitas itu terdiri dari 3. Apa nada? Gimana? Yang beban terdiri dari beban telepon, terus beban telepon, beban apa lagi?
Beban pipa nih. Beban listrik. Ayo beban listrik. Telepon beban listrik. Satu lagi. Beban air. Beban hidup masuk nggak? Di kita tuh beban hidup. Oke, jadi beban utilitas itu ada 3 yang disatukan dalam satu akun, yaitu beban telepon, beban air, beban listrik. Jadi ketiga beban itu disatukan dalam satu akun beban utilitas atau utilities expense. Selanjutnya kita enter. Nah, utilities expense sudah masuk, berarti tinggal angkanya. Sorot sama dengan sorot utilities expense, jangan lupa dari kolom income statement. Supaya apa? Supaya sudah sama. Kemudian beban yang kedua, masukkan lagi. Beban yang kedua itu 512, yaitu salaries expense. Salaries expense adalah beban gaji. Beban gaji nominalnya juga masukkan. Salaries expense. Oke, masuk 42 juta. Ini aja ya biar enak ya. Nah. Beban yang ketiga, mana nih? Beban yang ketiga, interest salaries payable. Bukan. Ini nih beban. Advertising expense, berarti beban iklan. Kemudian nominalnya juga jangan lupa. Nominalnya di 513, berarti 1.200.000. Selanjutnya rent expense, berarti beban sewa. Beban sewa nominalnya juga masukkan. Beban sewa 514, berarti 300.000. Nah, bedanya Excel sama manual, kalau manual harus teliti dalam hal apa? Teliti dalam hal baris ini. Dilihat dari kiri sampai kanan, tuh kayak gini. Jangan sampai udah di sini tiba-tiba malah jempol telunjuk kita malah ngarah ke sini ke bawah. Otomatis bakalan salah masukin angka. Nah, itu kadang yang suka bikin nggak balance tuh, salah masukin angka, salah ngitung di kalkulator. Kalau di Excel mah enak kelihatan salahnya di mana. Kalau ada yang kelewat atau misalkan ada yang lebih, tinggal hapus dan insert aja. Tapi kalau manual itu yang repotnya. Maka dalam akuntansi itu kita memerlukan ketelitian dan kesabaran tentunya. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam hal proses, dan sabar ketika kita melakukan kesalahan. Kalau pas kita salah langsung panik, biasanya nggak akan ketahuan kesalahannya di sebelah mana. Udah aja repot. Itu anak-anak akuntansi. Sabar. Sekarang beban yang kelima. Beban yang kelima 515, insurance expense, berarti beban asuransi. Nominalnya juga masukkan. Nominalnya asuransi 2.400.000. Beban yang ke-6, cleaning expense, berarti beban kebersihan. Beban kebersihan masukin juga 25.000. Beban yang ke-7, repair expense, beban perbaikan. Pelan-pelan harus mengenal ya nama-nama akun bahasa Inggris biar terbiasa. 1.500.000. Kemudian yang ke-8, bad debt expense, berarti ini adalah beban kerugian piutang. Bad debt expense berapa? 4 juta. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung cut aja ya, kalau ada pertanyaan. Kemudian yang ke-9, office supplies expense,
berarti beban perlengkapan. Artinya beban perlengkapan itu perlengkapan yang sudah terpakai, yang udah jadi beban. 7.500.000. Beban yang ke-10 sekarang. Depreciation berarti ini tuh beban penyusutan peralatan. Nominalnya 8.200.000 per satu periode. Kemudian apa lagi nih? Depreciation expense of vehicle berarti ini tuh beban penyusutan kendaraan. Vehicle tuh kendaraan. Nominalnya juga masukkan 30 juta. Yang ke-14 mesin dulu. Yang ke-13 depreciation expense of mesin berarti beban penyusutan mesin sama dengan mesin 1.300.000. Yang terakhir ada interest expense. Interest expense berapa? 14.400.000. Maka ini hapus dulu aja biar ketahuan. Tadi total pendapatan sum of income sudah diketahui yaitu 181 juta. Sekarang kita harus menghitung jumlah beban. Karena apa? Karena ingat-ingat tadi rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Kita tidak akan bisa mengurangi pendapatan dengan beban tanpa kita tahu totalnya dulu. Karena masing-masing mempunyai rincian. Kalau kita menghitung secara satu persatu, misalkan 175 juta ditambah 6 juta dikurangi, kelamaan. Jadi antara income dengan pendapatan, teknisnya adalah kita harus totalkan dulu, harus hitung dulu jumlah masing-masing berapa. Supaya apa? Supaya singkat. Jadi ujung-ujungnya adalah total pendapatan dikurangi total beban. Sekarang total beban berapa? Cara menghitungnya biasa sum di blok yang mau dijumlahkan semua, kurung tutup enter. Balik lagi sekarang. Total pendapatan 181 juta. Sama dengan yang ada di jurnal dengan yang ada di neraca lajur. Kemudian total beban pun wajib sama dengan yang ada di dalam neraca lajur, yaitu 114.525.000. Sama ya. Nah, 114.525.000. Kadang walaupun satu sumber ada yang nggak balance, ada yang nggak sama. Kenapa? Karena kita keliru dalam memindahkan nama akun atau dalam memindahkan angka. Kemudian sekarang untuk mengetahui net profit atau laba ruginya sebuah perusahaan, karena kita sudah pakai neraca lajur, berarti kita sudah mengetahui nominal apa yang kita dapatkan, yaitu net profit. Kalau misalkan kita nggak pakai neraca lajur, kita bakalan nggak tahu nominal apa, laba kah atau rugi kah. Karena kita sudah memakai neraca lajur, berarti di sini ada net profit langsung ditulis. Maka pendapatan dikurangi beban sama dengan 181 juta min 114 juta sekian. Enter. Nominal laba di sini di laporan keuangan wajib sama dengan selisih yang ada di neraca lajur. 66.475.000 rupiah. Sama kan? Sama nggak? Kalian lihat. 66.475.000 rupiah. Sama dengan yang ada di neraca lajur? Sama. Nah, berarti kalau sudah sama, artinya pengerjaan kita sudah benar. Itu patokannya. Laporan keuangan dengan neraca lajur mempunyai hubungan yang erat. Kalau ada salah satu yang salah, apalagi yang salahnya di penyusunan jurnal umum, karena akar
bisa dikatakan akar masalah, bisa dikatakan akar keberuntungan jurnal umum itu. Karena apa? Karena akarnya atau jantungnya siklus akuntansi itu ada di jurnal umum. Kenapa dikatakan jantung? Karena untuk mengetahui benar atau salahnya, atau balance atau tidaknya, atau misalkan bisa dikatakan asal usul, atau bisa dikatakan juga pondasi utamanya, yaitu jurnal umum siklus akuntansi itu. Kalau di jurnal umumnya sudah benar, sudah tepat, insya Allah ke tahapan-tahapan selanjutnya pun bakalan lancar-lancar aja. Yang penting di jurnal lancar, jurnal umum dan AJP. Karena sisanya siklus akuntansi itu sisa ngitung dan memindahkan nominal aja. Analisanya ada di mana? Ada di jurnal umum dan di AJP tentunya. Coba buku besar, kita sisa mindahkan, tapi harus ada ketelitian dalam hal apa? Dalam hal memindahkan angka yang tadi, angka dan nama-nama akun, jangan sampai ada yang kelewat. Itu kuncinya. Kalau di jurnal umum kuat analisa, kuat nama-nama akun, kemudian saldo normal akun, itu bekalnya di jurnal umum dan AJP. Kemudian di buku besar harus kuat sabar, karena kita mindahin satu persatu. Kecuali yang udah pakai sistem ya, kita tinggal input, prosesnya pakai sistem, kita tinggal download output. Kalau misalkan manual, kita harus satu persatu. Karena kita masih pemula, otomatis kita harus tahu dasarnya dulu. Karena walaupun kita pakai sistem, kalau kita nggak tahu dasarnya seperti apa, kita bakalan ngeblank juga, nggak akan tahu arti dari output yang dihasilkan dari sistem tersebut tuh artinya apa. Kayak gitu. Yang ketiga di sini ada neraca saldo. Neraca saldo kan kita kerjanya cuma mindahin aja dari mana? Dari buku besar. Saldo akhirnya aja. Kemudian AJP nih. AJP hampir sama dengan jurnal umum, tapi AJP sedikit lebih rumit dari jurnal umum. Karena apa? Karena kita harus menganalisa historical transaksinya seperti apa, kemudian detik ini terjadi transaksi apa. Seperti itu di AJP. Kemudian di trial balance after adjustment, di sini pun kita hanya memindahkan saldo dari mana? Dari buku besar. Karena kalau kita nggak pakai neraca lajur, wajib ada neraca saldo setelah disesuaikan. Tapi karena kita belajar, jadi dua-duanya kakak pakai. Neraca lajur pakai, neraca saldo setelah disesuaikannya pun pakai untuk pembelajaran. Jadi salah satu ini boleh dihilangkan, terserah enaknya seperti apa. Cuman yang disarankan untuk mempermudah itu pakai neraca lajur, karena udah enak aja, kesannya tuh enak, rapih gitu, estetik juga. Kak mau tanya. Boleh, gimana? Kalau nggak pakai neraca lajur itu berarti pakai apa, Kak? Kalau nggak pakai neraca lajur, prosesnya kayak gini nih. Kakak contohkan untuk pakai dan tidak neraca lajur ya. Siklus akuntansi kalau pakai neraca lajur, berarti seperti ini. Jurnal umum, kemudian ke buku besar, kemudian ke neraca saldo sebelum disesuaikan. Ini kalau pakai ya. Kalau pakai neraca lajur sebelum disesuaikan, AJP langsung loncat ke neraca lajur. Ini. Kalau misalkan tidak pakai neraca lajur, prosesnya seperti ini. Jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum disesuaikan, AJP. Dari AJP ini tuh balik lagi ke buku besar. Karena apa? Karena nilai yang nominal yang ada di yang ada di AJP wajib diposting ke buku besar, ke sini. Makanya lagi berarti maksudnya itu buat buku besar lagi gitu, Kak? nggak perlu buat buku besar lagi, tapi memindahkan nominal yang ada di AJP sini ke buku besar yang ada di sini. Kalau buku besarnya tetap satu, buku besarnya tetap satu, cuman di sini ada keterangan di referensi. Bedanya tuh ada di referensi. Kalau yang sumbernya dari jurnal umum, nih, referensinya GJ atau General Journal. Berarti ini tuh artinya ada prepaid insurance yang berasal dari jurnal umum senilai 4.800.000. Kemudian di sini ada AJE, Adjustment Journal Entry, berarti nominal 2.400.000 ini
berasal dari mana? Dari AJP, dari Adjusting Journal Entries, kayak gitu. Itu prosesnya. Nah, baru setelah kita memposting seluruh nominal yang ada di AJP ini ke buku besar, buku besarnya tetap satu ya, kita akan membuat trial balance after adjustment. Nominalnya dari mana? Dari buku besar sini. Jadi bolak-balik kalau tanpa worksheet, kayak gitu. Bisa difahami? Kak Elsa? Bisa, Kak. Bisa ya? Terus habis buku besar itu kemana lagi, Kak? Kalau pakai worksheet dari buku besar udah satu jalur aja. Jurnal umum, buku besar, trial balance after adjustment, AJP, kemudian ini dilewat ya, karena kita pakai neraca lajur. Kalau pakai neraca lajur udah langsung aja lurus, nggak perlu bolak-balik lagi. Cuma Kalau nanti nggak pakai, Kak, kalau nggak pakai berarti jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, AJP, balik lagi ke buku besar, kemudian langsung ke laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup harus diposting lagi ke buku besar. Baru nanti ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi bolak-balik terus. Kemudian setelah jurnal penutup ada jurnal pembalik. Seperti itu proses siklus akuntansinya jika tidak memakai neraca lajur. Untuk bisa. biasanya kalau di perusahaan kebanyakan gimana, Kak? Kalau Pakai neraca lajur atau enggak? kalau di perusahaan pakai. Tapi kalau sekarang mah jarang yang manual. Pasti udah pakai sistem. Jadi kita sisa input dan download output aja. Cuman kalau perusahaan yang masih kecil-kecilan itu pakai siklus akuntansi dan biasanya ada neraca lajurnya. Karena apa? Karena untuk mempermudah dan lebih cepat aja pengerjaannya kalau pakai neraca lajur. Seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita balik lagi ke laporan keuangan. Seputar laporan keuangan laba rugi ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Karena untuk penerapannya sudah selesai. Seperti itu aja. Paling gampang itu di laporan keuangan. Paling sulit di mana? Di posting jurnal. Itu paling sulit, saya akui. Karena saya pun dulu kayak gitu. Kak izin bertanya, kenapa income summary tidak dimasukkan ke laporan laba rugi? Karena di income summary tidak ada nominalnya. Nah, income summary itu akan muncul jika ada nominalnya. Mana nih? In worksheet. Di sini tidak ada nominalnya. Jadi tidak perlu dimasukkan income summary itu karena nggak ada nominalnya. Seperti itu, Brigita. Kalau ada berarti dimasukkan, Kak. Iya, kalau ada dimasukkan. Karena ini tuh termasuk ke akun pendapatan juga. Income summary. Income summary itu ikhtisar laba rugi. Jadi dimasukin. Ikhtisar laba rugi. Itu biasanya adanya di perusahaan dagang. Adanya income summary itu. Kalau di perusahaan jasa ada juga, tapi harus setelah melakukan penutupan. Jurnal penutup. Baru ada yang namanya income summary. Kayak gitu. Karena di sini belum ada jurnal penutup, berarti income summary-nya belum ada. Belum ada nominalnya. Seperti itu, Brigita. Kak mau tanya. Boleh. Kalau jadi akuntan di perusahaan itu apakah nanti tulisannya itu bahasa Inggris semua, Kak? Kalau untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya tergantung dari kebijakan perusahaannya seperti apa. Jadi balik lagi, kita kerja di perusahaan apa, sebesar apa. Kalau perusahaannya besar dan go public, otomatis pasti bahasa Inggris karena skalanya skala nasional bahkan internasional. Kalau skalanya masih kabupaten, provinsi udah pakai bahasa Inggris sih. Apalagi pakai sistem, itu pasti bahasa Inggris. Cuman ya tetap itu balik lagi ke kebijakan perusahaannya. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus
menguasai, apalagi kita ada di jurusan S1 akuntansi. Minimal kita hafal nama-nama akun. Kalau nggak hafal selama 4 tahun kemana aja ada di jurusan akuntansi, nanti kayak gitu. Jadi dasar lah minimal kita harus menguasai, meskipun kita belum bisa audit, karena audit tidak terlalu diperdalam kalau di akuntansi S1. Kemudian meskipun kita belum bisa baca arti dari sebuah laporan keuangan, minimal kita bisa bikin lah aja dulu. Kita bisa bikin dan kita bisa baca buatan kita sebelum kita bisa baca buatan orang lain, jauh-jauh ke audit ya. Minimal kita bisa bikin aja dulu laporan keuangan. Seperti itu untuk dasarnya. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Ada yang mau latihan tidak? Kalau misalkan ada yang mau latihan, boleh nanti minta soalnya aja ke saya. Saya belum dijawab. Oh, nanya lagi. Mana? Lalu mengapa nomor akunnya diawali nomor 6? Karena untuk ikhtisar laba rugi itu tidak masuk ke dalam akun pendapatan yang asli yang di nomor 4. Mana? Gak dimasukin ke sini. Karena ini untuk pure pendapatan. Income summary itu sifatnya hanya penyeimbang aja dikala kita menutup akun. Akun apa? Akun pendapatan, akun modal, akun beban, dan nanti ikhtisar laba rugi pun sama ditutup. Seperti itu. Kenapa nomor 6? Itu mah hak prerogatif setiap perusahaan, boleh dipisahkan, boleh disatukan. Tapi yang jelas income summary masuk ke dalam akun pendapatan. Seperti itu Brigita. Oke, baik. Siap sama-sama. Gak apa-apa, gak on mic. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, Boleh. Boleh. Ini soal menrajur, berarti kan kita mindahin AJP terus kita posting ke buku besar kan ya Kak? Iya. Nah, kalau misalnya ada informasi dari AJP, misalnya prepaid insurance itu di AJP itu masuknya ke dalam saldo debit, terus di buku besar dia debit juga, itu boleh nggak sih Kak atau gimana? Maksudnya di buku besar ada debit, prepaid insurance. Ya, di buku besar prepaid insurance-nya debit. Ya. Nah, di AJP prepaid insurance-nya juga tercatat informasinya itu juga debit. Debit lagi. Itu boleh nggak? Boleh, berarti ditambahkan. Karena AJP untuk prepaid insurance itu tidak selamanya dikredit, tidak selamanya AJP menulis beban. Kadang ada juga AJP itu menulis asalnya dari mana, asal muasalnya. Ada 2 metode, kan kemarin udah dijelasin. Ketika kita ingin mengakui beban atau ketika kita ingin mengakui prepaidnya, itu seperti apa? Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah kalau misalkan prepaid insurance-nya di buku besar ada debit, kemudian di AJP-nya ada debit lagi, boleh jawabannya. Kayak gitu ya. Oke Kak, Oke. makasih ya Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi? Udah cukup? Oke, kalau misalkan gak ada yang jawab berarti sudah cukup. Nah, langkah selanjutnya berarti boleh yang ingin soal latihan boleh nanti personal chat aja, karena saya nggak mau membebani kalian dengan tugas-tugas. Di kampus pun udah banyak tugas. Jadi yang mau silakan PC aja. Kalau misalkan untuk record saya langsung upload nanti malam ini. Kemudian kita ketemu lagi di hari apa kita tuh? Jumat ya. Jumat Minggu. Insya Allah kita ketemu lagi. Bakal rutin sekarang mah, nggak akan ada kelewat-kelewat lagi ya, insya Allah. Yaudah, kalau misalkan nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan malam ini. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nanti Excelnya saya share di grup ya. Yaudah atuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Siap, sama-sama. Oke.
Makasih Kak, izin live ya Kak. Iya, boleh.